Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan halaman 15 sekarang pembelajaran 2. Untuk pembelajaran yang lain atau bagian yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini di kolom deskripsi. Silahkan dicek, oke? Kita mulai. Dalam pameran negara-negara ASEAN banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara menarik. Oke. Ayo mengamati pada pameran budaya ASEAN, mereka kunjungi ya. Udin dan teman-teman mengamati beragam produk negara-negara ASEAN yang dikemas dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Ada kubus. Kubus ini panjangnya selalu sama ya, panjang sisinya selalu sama, rusuknya sama, rusuk sini sama dengan rusuk sini, sama dengan rusuk sini, semua rusuk sama. Ini adalah kubus, ya. Semua rusuk sama panjang, panjang. Sedangkan balok enggak. Di sini ada panjang, ada lebar, ya. Kemudian ada juga tinggi. Ya, jadi ini tidak sama seperti ini, namanya balok. Balok sebenarnya juga prisma. Ya, ini juga prisma. Ketiganya ini prisma. Ini prisma persegi, ya, prisma persegi. Ini adalah prisma segi 4, ya. Sama. Ya, ini juga prisma sebenarnya. Nah, prisma itu tergantung alasnya. Kalau di sini prisma segitiga, misalnya di sini segi 5 juga prisma segi 5. Jadi prisma itu bersifat lebih umum. Oke. Ini juga prisma ya, ini juga prisma. Nah, sebenarnya tabung pun prisma. Yang saja alasnya ini adalah lingkaran, punya nama tersendiri ya, tabung. Kemudian bola, limas. Nah, kalau prisma alas dan ujung sama. Alas dan ujungnya sini sama, di sini alas dan ujung sama, itu prisma. Kalau ujungnya meruncing seperti ini namanya limas, dan limas yang alasnya adalah lingkaran disebut kerucut, ya. Lingkaran ini spesial ya, begitu ada unsur lingkarannya namanya berubah. Pernahkah kamu menemukan bentuk kemasan yang mirip dengan gambar di atas? Tuliskan jawabanmu dalam kelompok, tuliskan diskusimu. Iya, pernah ya. Bentuk kubus misalnya, kubus. Kita temukan kemasan Rubik, ya, kemasan permainan Rubik. Rubik. Misalnya di sini. Balok paling banyak ya, misalnya kemasan sepatu, ya, kemasan sepatu. Kemudian tempat tisu dan macam-macam ya. Ini paling banyak ini balok ini. Bahkan kemasan lemari es pun bentuk balok ya. Kalau kemasan segitiga, ya, prisma segitiga. Kalau ini yang Pak Ali sering temukan adalah coklat ya, coklat, kemasan coklat, Toblerone itu ya, kemasan coklat. Nah, ini agak jarang memang ini ya. Tapi ada ya kemasan coklat yang pernah Pak Ali lihat. Tabung banyak kalau tabung misalnya kaleng susu, kemudian kaleng sardin, bahkan kentang juga ada ya, bungkus kentang yang Pringles itu ya, kentang goreng ya, bungkus kentang goreng ya. Macam-macam, ini lumayan banyak ini kalau tabung. Bungkus kok ya, bungkus kok untuk ini ya, shuttlecock untuk tenis itu ya. Oke. Kemudian macam-macam ini banyak kalau tabung.
Limas, limas, limas ini makanan Jawa ya, kemasan snack. Ini apa? Kemasan mendut istilahnya. Bahasa Indonesianya mendut itu ada. Ya kue mendut ya, kemasan kue mendut. Ya. Atau ada yang bilang rukuk-rukuk ya mendut itu. Nah, kalau yang seperti ini memang agak jarang. Mungkin ada juga bungkus permen yang seperti ini ya. Kalau yang bola, bola. Bola biasanya coklat ini ya. Sisanya coklat. Ya berbentuk bola-bola gitu, permen. Ya. Terus ini ada juga kemasan ini ya, Bang. Kayak keju. Ya. Itu kemasan atau kejunya ya. Terus ada kerucut. Kerucut ini ya, es krim biasanya ya. Es krim, terus bungkus kacang, kemasan kacang goreng. Nah ini istilahnya orang Jawa bilang itu contong ya, bentuk ini apa kerucut. Oke, ini adalah kemasan-kemasan yang kita temukan ya, yang jelas ada kemasan-kemasan seperti itu. Yang paling banyak berbentuk balok, yang paling banyak. Pada pembelajaran kali ini kamu akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang kemasan bentuk balok. Amati kemasan bentuk balok yang telah disediakan guru, contohnya seperti gambar. Ini kardus ya. Apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk balok di rumah? Banyak. Ya, sebutkan, Mas. Kemasan sepatu. Sepatu. Kemasan tisu, kemudian kemasan ini apa peralatan, nah ini apa, kotak kacamata, ini balok juga, kotak kacamata yang ada di sekitar kita aja, kacamata. Terus kemasan mie instan. Kemasan mie instan. Kardusnya ya. Ini bentuk balok juga. Banyak sekali ini. Amati kemasan berbentuk balok yang telah disediakan guru. Apakah kamu menemukan ciri-ciri khusus pada balok tersebut? Tuliskan. Nah, balok ini. Balok kalau kita mau sebutkan ciri-cirinya, kita gambar ininya apa, bentuk baloknya. Nah, seperti ini, yang putus-putus artinya ada di dalam. Oke, balok ini yang pertama, rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, memiliki 12 rusuk. Memiliki 12 rusuk. Kemudian memiliki 6 sisi, bawah, atas, kiri, kanan, depan, belakang. 6 sisi. Ya. Semua sisi berbentuk persegi, ya 4. Ya, segi 4. Berbentuk segi 4. Oh, banyak ya. Mempunyai 1, 2, 3, 4, 6 diagonal ruang. 6 kali 2 memiliki 12 diagonal sisi. 12 diagonal sisi. Memiliki 3 pasang sisi sejajar. Masih banyak lagi kalau mau dikupas ya. Memiliki 3 pasang sisi sejajar.
Oke, cukuplah ya. Sekarang buka balok sehingga menjadi bangun datar. Ini namanya jaring-jaring balok. Balok. Amati yang telah kamu buka, apakah kamu menemukan ciri khusus yang lain, tuliskan. Kalau jaring-jaring balok ini kita gambarkan, akan bentuknya seperti ini. Ya, nanti kita cari ciri-ciri khususnya seperti ini. Ya. Oke, ini seperti ini. Nah, di sini ada segini, terus ini yang panjang. Nah, ini hurufnya A, di sini ada B, di sini C, di sini D, terus di sini E, di sini nanti F, ini juga E, di sini F, di sini yang atas apa itu? H, di sini G, di sini nanti G, di sini H, di sini E, dan di sini F. Nah, ini adalah kalau ini dibuka. Kalau ini dibuka hasilnya seperti ini. Ya, amati balok yang kamu buka, apakah kamu menemukan ciri khusus yang lain? Dari sini yang jelas sisinya bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, memiliki 6 sisi. Ya, memiliki 6 sisi. Ya, memiliki 3 pasang sisi, 2 pasang sisi yang ini sama ini sama. Ya, ini sama, atas dan bawah sama. Ya, memiliki 3 pasang sisi yang sama. Yang sebangun. Ya, pasangan pertama saya arsir merah. Ini pasangan sisi merah ini sebangun. Ya, pasangan sisi merah sebangun ini adalah tembok samping. Kemudian ada pasangan sisi tembok depan dan belakang, ini juga sebangun. Ya. Ya. Terus kemudian atap dan alas juga sebangun. Di sini alas dengan atap sebangun. Ya, kemudian sisi yang sebangun sejajar. Ya, sejajar. Oh, kalau kita cari-cari ada aja ya sifatnya ya. Oke. Dari sini ini yang bisa kita kupas ya, memiliki 6 sisi, memiliki 3 pasang sisi yang sebangun sejajar. Yang hijau nanti sejajar dengan hijau, yang biru sejajar biru, yang merah sejajar dengan merah. Nah, diskusikan hasil temuanmu dalam kelompok. Sekarang bandingkan kemasan yang telah kamu buka tadi dengan gambar berikut. Ya, A, B, C, D, ya ini disebut sisi. Ya, di sini akan saya arsir A, B, C, D tersebut. Nah, ini sisi yang saya arsir ini adalah sisi. Ya, nah, kita biasa menyebutnya sisi alas. Ya, AB rusuk. Nah, AB panjang dari A ke B, ya ini rusuk. Rusuk itu jangan hitam ya, hitam dengan hitam mati nanti. Ya pakai ini aja, ungu. Dari panjang garis dari A ke B ini namanya rusuk. Ya, diagonal bidang itu adalah garis AF. Dari A menuju ke F ini diagonal bidang. Saya gambar orange saja. Ya, di sini sudah agak. Dari sini ke sini ini diagonal bidang. Jadi di sini kalau di jaring-jaring diagonal bidang itu yang ini. Nah, ini adalah diagonal bidang. Ya, yang ada pada bidang-bidangnya ini diagonal bidang. Ya. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya, atau diagonal sisi.
Kemudian ini ada 12 ya. Kalau diagonal ruang yang dalam, ya di sini digambarkan biru, dari A menuju G ini diagonal ruang. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya, 8 diagonal ruang. Ya yang miring ke sini, ya yang ada di bidang AFG ini 2, yang ada di 1 2 3 4 5 6 ya 8, ada 8. Oh, berarti ini tadi salah ya, diagonal ruangnya berarti berapa tadi? Ah, ini 8 harusnya. Ya 1 2 3 4 5 6 7. Coba dihitung saja. Di sini 1 2 3 4 4 saja ya. Ya, karena ada yang overlapping ini nanti. Sebentar. Di sini 1 2. Oh, 4 diagonal ruang. Maaf. Ngitungnya kedobelan. Karena di sini ada di 2 bidang. Ya 4. 1 2 3 4. 4. Maaf ya, ada revisi. 4 bukan 8 tapi 4. Ya. Jadi yang biru ini ada di bidang A, D, G, F, sekaligus saja di bidang H, G, C, D. Ya, jadi 4 diagonal ruang. Terus sudutnya, kalau sudut seperti ini jangan A gitu. Ya, jadi sudut harus terdiri dari 3 huruf. Ya, jangan yang seperti ini. Ini cara menyatakan yang salah. Sebenarnya enggak jelas. Tapi bahwa A itu merupakan titik sudut, ya. Tapi A kalau sudut jangan seperti ini ya. Ini mungkin lebih cocoknya titik sudut ya. Titik sudut. Kalau sudut itu mau mana? A. Kalau misalnya ujung di sini bisa EAB. Nah, sudut EAB. Jadi dari E ke A ke B. Karena boleh jadi dari E ke A ke D. Atau dari E ke A ke F mungkin ya. Jadi jadi akarnya pada atau dari D A ke B macam-macam ya. Jadi ini lebih cocok enak kita sebut titik sudut ya. Karena kalau sudut nanti akan terjadi ambigu, dua arti dengan berbagai macam kemungkinan sudut yang ada. Kemudian bandingkan jaring kemasan yang telah kamu buka dengan jaring-jaring berikut. Ya. Ini kalau ini jadi alasnya, bisa jadi alas. Ini nanti tembok depan, ini atap ya. Ya, ini tembok belakang, ini atap, ini tembok depan. Terus ini sisi kiri dan kanan. Jadi bisa seperti ini. Ini juga bisa jadi jaring-jaring. Ini misalnya jadi alas. Nanti atapnya di sini. Ya, bisa. Ada berapa banyak sisi yang terdapat pada balok? Pada balok terdapat 6 sisi. Ada berapa banyak rusuk yang terdapat pada balok? Ada 12. Ada berapa banyak titik sudut yang ada pada balok? 4 titik sudutnya. Titik sudut ya kita. Kalau sudut itu banyak sekali. Nah, ini titik sudut menyatakannya harus. Kemudian ada berapa banyak diagonal bidang? Ini tadi sudah kita hitung 12. Ada berapa banyak diagonal ruang sudah kita hitung 4. Ya. Oke. Isilah diagram Fryer berikut ini balok. Contohnya adalah kotak sepatu. Kemudian yang paling mudah kotak tisu. Kemudian kotak mie instan atau yang sering ada di sekitar kita kotak kacamata mungkin ya. Kotak mie instan. Atau kardus mie instan ya. Yang bukan contoh, misalnya adalah kotak Rubik.
eh, bungkus atau kaleng susu itu bukan contoh, karena adalah tabung ya, kaleng susu. Kemudian bungkus es krim. Ya. Balok ciri-ciri ya, memiliki 4 titik sudut. Kok titik sudutnya 4? Keliru. 8, 1, 2, 3, 4, 8, 8, 8, maaf. 8. Keliru ya. Titik sudutnya 8. Diagonal ruang 4 saya periksa lagi. Rusuknya 12 sudah benar. Banyak diagonal sisi atau bidang. Ya, ini 12 benar. Oke. Maaf ya, ini tadi keliru. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Kemudian memiliki 6 sisi. Ya. 3 pasang sisi sejajar dan sebangun. 3 pasang sisi sejajar dan sebangun. Ya, memiliki 12 rusuk, 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, ya, 4 diagonal ruang. Oke. Kemudian balok adalah, ya, sebenarnya balok adalah prisma, ya, yang memiliki alas segi 4 atau persegi panjang gitu aja, persegi panjang. Ya. Karena sebenarnya kubus itu persegi panjang juga sebenarnya. Persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama. Jadi boleh kita artikan balok adalah prisma yang memiliki alas persegi panjang. Dalam pameran negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand Indonesia berikut ini. ASEAN Economic Community. Oke. Kita lanjutkan. Bonus sikat gigi mini Puskurden. Puskurden ya. Oke, membersihkan karang gigi, memperkuat dan memutihkan, mengurangi ngilu dalam 30 detik. Ikuti lomba kreasi TPA. Ya, oke. Apa yang kamu amati dari reklame di atas? Reklame itu bahasanya sederhana dan mudah diingat. Ya, bahasa ya mudah diingat dan sederhana ya, sederhana dan mudah diingat. Dan mudah diingat. Ya. Pada umumnya diberi gambar yang menarik. Diberi ilustrasi atau gambar yang menarik. Yang menarik. Ya, tujuannya untuk membujuk ya, tujuannya adalah untuk membujuk
ya, membujuk untuk membeli, ya, agar membeli atau melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini kalau seperti ini memutihkan, kita jadinya ingin beli Puskurden ya, kan gitu. Karena wah ternyata asik gitu. Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas sekitarmu? Ya, ya. Di biasanya di baliho, ya. Kita bisa menemukannya di baliho, koran, majalah, ya, atau ditempel di tembok, ya, di tempat tertentu gitu ya. Ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut, ya, ciri khususnya, ya tadi sudah disebutkan ya, bahasanya menarik, dan mudah diingat, kemudian gambar menarik, ya, sesuai dengan tema reklame, mengilustrasikan tujuan reklame ya. Ya. Biasanya ditempatkan pada tempat strategis. Pada tempat yang mudah dilihat. Atau di media cetak. Apa tujuan masing-masing reklame tersebut? Yang pertama, agar kita membeli Puskurden. Yang pertama adalah agar membujuk, atau agar langsung aja, agar kita membeli Puskurden, produk Puskurden. Yang kedua, ya, mengajak kita mengikuti lomba kreasi TPA. Ya, lomba kreasi TPA. Tulis kesimpulanmu tentang reklame. Reklame, ya, adalah alat untuk menyampaikan pesan tertentu, menyampaikan pesan ya. Pesan, ya, yang menarik, ya, yang bertujuan, atau dengan tujuan, biar nggak pakai yang lagi ya, kata-katanya biar enak gitu dibaca, dengan tujuan membujuk agar yang melihat membeli produk tertentu atau melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu contohnya tadi ikut lomba. Ya. Presentasikan jawabanmu dalam kelompok.
Reklame adalah alat untuk menawarkan. Nah, di sini sudah ada ya definisi aslinya yang dari buku. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ya, tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Jadi intinya membujuk ya. Contoh reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, atau embalase. Dalam pameran negara-negara ASEAN kita bisa menemukan keberagaman ekonomi, ya, keberagaman ekonomi. Jadi keberagaman cara untuk memenuhi kebutuhan, ya, atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Ya, tentu saja. Ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter. Baca kembali teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Ya. Dalam teks, ya. Teks, ya, setiap negara memiliki keberagaman hasil kuliner atau makanan, ya. Terus kemudian memiliki keberagaman budaya, misalnya wayang asik, ya. Kita itu juga ada motif ekonomi di dalamnya, ya. Selain menghibur, mungkin dalangnya dapat penghasilan, ya. Dalam teks setiap negara memiliki keberagaman hasil kuliner, makanan, budaya, ya, dan memiliki berbagai macam produk dari wira swasta, ya, dan memiliki banyak produk yang dihasilkan, ya, dari wira swasta kecil negara masing-masing, ya. Dalam teks setiap negara memiliki keberagaman hasil kuliner atau makanan, budaya, dan memiliki banyak produk yang dihasilkan dari wira swasta negaranya masing-masing, ya. Atau dihasilkan dari wira swastawan. Ya. Negara masing-masing. Diskusikan hasil jawabanmu secara berpasangan. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Ya. Di sekitar tempat tinggal saya banyak, ya, yang banyak profesi yang ditekuni, banyak yang menekuni berbagai macam profesi, ya. Kalimatnya kurang asik sebenarnya, tapi tidak apa-apa deh. Di sekitar tempat tinggal saya banyak yang menekuni berbagai macam profesi. Misalnya ada yang jadi guru, misalnya, ya. Yang jadi guru juga banyak. Ada yang polisi, dokter, ya, terus perajin, ya, penjual makanan, ya, penjual, pemilik toko, ya. Bisa toko kelontong misalnya, dan lain-lain. Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang di sekitarmu? Ya,
keberagaman usaha bersifat saling melengkapi. Ya, keberagaman usaha ya, timbul karena untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya kebutuhan pendidikan, maka ada guru. Ya, kebutuhan keamanan, misalnya contohnya guru. Kebutuhan keamanan, ada polisi, ada satpam. Ya, misalnya ada kebutuhan makanan, ada petani, ya, distributor, pedagang, dan lain-lain. Ya, masih banyak ya, pemilik warung ya. Jadi keberagaman usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mereka melayani, ya, mereka melayani kebutuhan masyarakat. Ya, hampir sama dengan ini tadi ya. Kebutuhan makanan, menimbulkan kebutuhan makanan ya, menimbulkan profesi mulai dari tani ya, petani ya, jangan tani, petani ya, distributor atau tengkolak ya, pemilik toko dan lain-lain. Kebutuhan pendidikan, ada guru ya, ada penjual alat tulis, penjahit untuk seragam sekolah kan. Nah, banyak ya. Makanan, pendidikan, kebutuhan tempat tinggal, ada tukang. Tempat tinggal, ada tukang. Ya, ada kontraktor dan lain-lain. Ya, semua mereka mendapatkan penghasilan dengan cara melayani. Ya, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Ya, kita merasa dimudahkan. Ya, karena kita tidak perlu menanam padi untuk bisa makan, bisa sarapan, atau kita bisa pakai baju tanpa harus nanam kapas. Ya, jadi ini adalah pengalaman ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Ya, kita dimudahkan karena kita tidak perlu menanam padi untuk bisa sarapan, tidak perlu ya misalnya menanam kapas untuk berpakaian. Ya, kita cukup fokus pada profesi kita dan yang lain akan didukung oleh profesi orang lain. Ya, jadi ya, kita cukup fokus pada
profesi kita, dan untuk kebutuhan yang lain didukung oleh profesi orang lain. Profesi orang lain. Dan sebagai pelajar, tugas kita profesinya belajar. Ya, mau makan pentol, ya kita keluar sekolah pakai uang saku kita untuk beli pentol, nggak perlu memasak dari nol. Nah, kan gitu ya. Jadi itu yang memudahkan masyarakat. Manusia ini makhluk sosial. Apa yang kamu pelajari dalam kegiatan hari ini? Kita mempelajari tentang balok ya. Kita mempelajari bangun ruang, terutama balok. Kita juga mempelajari berbagai profesi. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik, ya kalian yang tahu. Apa yang belum juga kalian yang tahu. Apa rencananya agar kamu lebih paham, lebih banyak membaca buku. Membaca. Tidak harus buku ya. Bisa dari lebih banyak membaca dari berbagai macam sumber. Bersama orang tamu, diskusikanlah kardus yang berbentuk balok yang digunakan sebagai kemasan barang. Diskusikan secara terperinci ciri-ciri dari balok tersebut. Mintalah orang tuamu memberikan komentar tentang ceritamu, misalnya, oh ini adalah balok yang disebut sisi ini. Ini sisi atas, sisi samping kiri, sisi kanan, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang. Kalau kita hitung sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sambil pegang barang ini ya, belajar sama orang tua akan menyenangkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.